Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyal muslimin wal muslimat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salam dan juga salawat tetap kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita ikuti petunjuknya, kita teladani akhlak dan budi pekertinya, serta Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Masih kita menjelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyad kalau bahasa Indonesia maknanya adalah taman. As-Shalihin, orang-orang soleh. Jadi Al-Imam An-Nawawi, pengarang kitab ini, penyusun kitab ini, beliau sedang menggambarkan kepada kita bagaimana sih hamba-hamba yang soleh, ya, bagaimana sih agar kita menjadi termasuk orang-orang yang soleh. Maka di awal bab ini, ya, beliau bikin bab luar biasa. Bab pertama apa? Tentang ikhlas wa ihdharun niyah. Keikhlasan, pentingnya ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amal. Yang dibahas apa? Masalah ibadah hati. Bab yang kedua, beliau bikin bab as-sabr, bab kesabaran. Itu pun berkait tentang ibadah hati. Kemudian bab yang ketiga, beliau membuat bab taubah, bab tentang taubat. Apa fungsi taubat? Ya, fungsi taubat adalah membersihkan dosa-dosa yang ada pada seorang hamba. Maka tidak mungkin seorang bisa menjadi soleh ketika apa? Ketika mereka masih banyak dosa. Maka apa? Diperlukan yang namanya taubat. Nah, maka pembahasan kita Bapak sekalian sedang menjelaskan tentang perkara taubat. Al-Imam Nawawi di awal-awal bab ini belum menjelaskan tentang syarat-syarat taubat nasuha. Ya, jadi taubat yang nasuh, yang sahih, yang nasuha, yang karena Allah memang memerintahkan kita untuk bertaubat dengan taubat nasuha, bukan asal taubat, apalagi taubat sambel. Taubat pedas, bermaam tambah maning gitu ya. Masyaallah. Maka Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, maka Imam Nawawi ketika beliau menjelaskan syarat-syarat taubat nasuha, kita ulang sebentar. Yang pertama adalah apa? Syaratnya adalah an-nadam. Nadam adalah menyesal.
Ya, menyesal. Maka orang kalau dia berbuat dosa kok bangga, itu bukan taubat namanya. Tuh saya yang bikin tempat maksiat di sana, tuh orang itu mati, saya yang bunuh, tuh ada orang punya anak tanpa suami, itu saya misalkan itu bukan taubat namanya. Kenapa? Dia membanggakan, tidak menyesal atas perbuatan maksiat tersebut. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah al-iqla. Iqla itu adalah bersegera untuk apa? Meninggalkan kemaksiatan tersebut. Tidak diundur-undur. Tidak diundur, besok aja lah, atau bulan depan, atau tahun depan lah, nunggu lebaran. Keliru. Taubat nasuha itu disyaratkan segera tinggalkan kemaksiatan tersebut. Kemudian syarat yang ketiga yaitu al-azam alla ya'ud. Dia punya azam, keinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ya, jadi kalau kita betul-betul bertobat kepada Allah, dia betul-betul tadi punya azam, keinginan kuat tidak mengulangi lagi. Makanya kalau misalkan ada maling ditangkap polisi, tobat gitu ya. Begitu keluar penjara, maling lagi, itu bukan taubat nasuha. Ini Bapak sekalian. Kemudian yang keempat, jika dosa itu tadi, jika dosa yang kita lakukan berkaitan antara kita dengan Allah. Ya, itu 3. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan orang lain, maka ditambah syarat yang keempat. Apa syaratnya? Yaitu kita minta maaf. Atau kita mengembalikan apa yang pernah kita ambil dari harta orang lain. Minta maaf. Misalkan kita pernah mukulin orang, apa sekedar ya Allah aku tobat kepada engkau, kurang Bapak sekalian. Yaitu apa? Kita datang kepada orang yang pernah kita pukul, kemudian kita minta maaf, dan silahkan kalau jenengan berkenan mau membalas saya, monggo. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, Allah mengatakan. Dan balasan keburukan adalah apa? Semisalnya. Jadi boleh. Kita pernah didolimi orang atau mendolimi orang, kita datang ke yang bersangkutan. Saya mohon maaf, bertobat kepada Allah. Monggo, kalau jenengan berkenan mukul saya, ingat dulu, kanan 5 kali, kiri 7 kali. Monggo, 12 kali. Masya Allah. Kalau kita pernah ngambil barang orang lain, tidak cukup bertobat kepada Allah, tapi apa? Datang kepada orang yang bersangkutan, kemudian apa? Kita bayar. Minta maaf, kita bayar. Makanya kalau kita kasih contoh pada pertemuan yang lalu, kadang-kadang di antara kita zaman SMA dulu Pak ya, ke kantin Darmaji, Pak, dahar 5 membayari siji. Gitu. Gimana cara tobatnya? Selain 3 tadi, ditambah yang keempat. Yaitu apa? Dia mengembalikan sejumlah uang yang dulu kita ambil. Lah, Bapak sekalian, kalau kita kumpulkan syarat-syarat yang lain seperti Syekh Utsaimin dalam syarahnya beliau mengatakan, itu ditambah 2 lagi. Yang pertama yang kelima adalah apa? Ikhlas. Taubat itu ibadah yang sangat mulia. Maka apa? Diperlukan keikhlasan. Maka kalau kita bertobat kepada Allah, itu jangan pengen tenar. Jangan. Taubat itu ibadah kepada Allah yang sangat mulia. Jangan kita rusak dengan apa tadi? Pengen tenar, gitu ya, ingin jadi terkenal, malah kadang-kadang orang bertobat, keliru. Kemudian syarat yang keenam, bahwa taubat itu dilakukan di waktu yang masih diterima pintu tobat. Ustaz, memang ada waktu di mana Allah menutup pintu tobat, ada. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah pintu tobat itu ditutup yang sifatnya perseorangan, yaitu ketika datang sakaratul maut, datang kematian. Yang mana Rasul pernah mengatakan, "Ala innallaha yatubu." Allah akan apa? Menerima taubatnya seorang hamba malam yughirhir, selama nyawa itu belum sampai ke kerongkongan, mau mati Pak baru taubat. Seperti apa? Taubatnya Fir'aun. Jadi Fir'aun menjelang kematiannya sempat ngomong. Apa kata Fir'aun? Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Itu ketika sudah tenggelam, baru berucap seperti itu. Allah menjawab, al-an, baru sekarang ya Qarun, ya Fir'aun. Bagaimana? Allah tidak terima. Kenapa? Saat itu sudah tertutup pintu tobat. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, yaitu yang sifatnya menyeluruh. Seluruh manusia ketika datang waktu itu tidak bisa diterima tobatnya. Yaitu apa? Ketika matahari
terbit dari sebelah barat. Karena Rasul pernah menyebutkan bahwa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat itu tidak akan pernah terputus, tidak tertutup, kecuali kata Rasul ketika matahari telah terbit dari sebelah barat. Apa maksudnya? Bahwa terbitnya matahari dari sebelah barat ini adalah di antara tanda kiamat kubro, tanda kiamat yang sangat besar. Nanti matahari Allah balik. Nah, maka ketika datang masa itu, manusia yang lihat, dari sebelah barat, semua manusia beriman. Tapi apa? Tidak bermanfaat iman mereka. Semua orang beramal soleh, tapi apa? Tidak bermanfaat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh sebelum di hari itu. Sudah tertutup tobat sama sekali. Orang yang non muslim masuk Islam tertutup. Orang muslim yang dulu tukang maksiat, begitu datang hari itu tidak lagi bisa bertobat, kecuali orang-orang yang memang sudah terbiasa di atas keimanan dan amal soleh, terus mendapatkan pahala amal soleh mereka. Ini perhatikan ya. Ini jadi kalau kita kumpulkan ada berapa tadi? Ada 5 syarat taubat nasuha jika kaitannya antara kita dengan Allah. Tapi kalau berkaitan dengan hak sesama, maka ada 6 syarat taubat nasuha. Bapak sekalian, kita jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Ya, jangan pernah kita remehkan dosa sekecil apapun. Kenapa? Karena dosa yang kita berbuat, ya, itu pasti kita akan apa? Mendapatkan efek negatifnya. Apa di antaranya? Rasul pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, "Idza akhta'al abdu khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda faida huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu." Rasul mengatakan, apabila seorang hamba dia berbuat satu dosa, maka apa? Akan menyisakan satu titik hitam di dalam hatinya. Berarti kalau 2 titik, 10 titik, 1000 titik bisa menggelapkan hati. Maka kata Rasul, apabila dia segera meninggalkan istighfar dan bertobat kepada Allah, maka hati akan bersih kembali. Dengan apa bersihnya hati? Dengan bertobat kepada Allah. Istighfar meninggalkan dosa itu. Tapi kapan dalam diri kita masih ada dosa? Tadi akan menghitamkan hati. Hati kalau sudah banyak kotoran tadi, sehingga apa? Ini akan melemahkan orang di dalam ibadah kepada Allah. Makanya Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar yang hidup di masa tabi'in, jadi muridnya para sahabat, pernah ditanya, gimana Imam? Saya ini susah sekali bangun untuk qiyamul lail, tahajud. Apa kata beliau? Tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan dosa, karena itu sebabnya di situ. Makanya kalau kita kok baca Al-Quran malas-malasan, sholat jamaah malas-malasan, apalagi sholat tahajud. Perhatikan Bapak sekalian, bagaimana perbaiki apa tadi? Ibadah kita kepada Allah, jauhi kemaksiatan kepadanya. Apalagi kalau dosa yang kita lakukan ini berkaitan dengan sesama manusia, itu lebih berat. Sampai Al-Hasan Al-Basri dalam ucapannya belum pernah mengatakan, la antalqallaha bisab'ina dzanban alladhi bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min antalqahu bi dzanbin wahidin alladhi bainaka wa bainal ibad. Belum mengatakan, sungguh engkau bertemu dengan Allah dengan membawa 70 macam dosa. Kata beliau, lebih ringan bagimu daripada kita bertemu dengan Allah membawa satu dosa, tapi antara kaitan kita dengan hak sesama manusia. Coba, 70 dosa kata Hasan Al-Basri berkaitan hak kita dengan Allah lebih ringan daripada satu dosa, tapi apa? Antara hak kita dengan sesama. Kenapa? Kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, andikan kita belum tobat sekalipun, maka di hari kiamat kelak tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah ampunkan. Jika Allah menghendaki, disiksa dulu. Habis itu, habis dosanya, surga tempatnya. Tetapi kalau kemaksiatan kepada sesama manusia, walaupun kita bertobat kepada Allah, sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi, maka terus akan dibawa sampai hari kiamat. Makanya para ulama menyebutkan kezaliman itu ada 3.
Yang pertama adalah dzulmun yughfar, kezaliman yang diampuni. Yaitu apa? Kezaliman antara hamba dengan Allah. Ini mungkin diampuni Allah, walaupun mungkin kita belum sempat bertobat, tapi ada kemungkinan Allah ampunkan. Yang kedua, dzulmun la yughfar, kezaliman yang tidak akan Allah ampunkan. Yaitu apa? Kesyirikan kepada Allah. Orang mati, dia masih membawa dosa syirik, maka Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 114 dan juga 48, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni segala dosa yang selain kesyirikan. Itu yang kedua. Kezaliman yang la yughfar, tidak diampuni. Adapun yang ketiga, dzulmun la yutraku, kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Maksudnya apa? Yaitu kezaliman kepada sesama manusia. Walaupun kita sudah bertobat kepada Allah, ya bertobat kepada Allah, tapi kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan terus sampai hari kiamat. Tadi misalkan Bu Kantin, ya, yang kita dulu pas SMA sering darmaji niku, Pak, dahar 5 bayare siji. Perhatikan, hari kiamat bisa nuntut loh. Ya Allah, dulu ternyata si anak ini masih SMK, dia udah balik, makan mendoan 5, bilangnya cuma 1. Masya Allah, aku nuntut keadilanmu ya Allah di hari ini. Di hari itu Bapak sekalian, yang berbicara bukan duit, bukan tebusan pakai duit. Apa yang ditebusan? Amal soleh kita, taruhannya. Ya, maka Rasul pernah mengatakan, man kana indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu binhu qabla alla yakuna dirhaman wala dinar. Rasul mengatakan, barang siapa yang dia punya kezaliman kepada orang lain, segera dihalalkan minta maaf hari ini sebelum datang satu masa tidak ada dinar, tidak ada dirham, nggak ada rupiah, nggak ada dolar. Yang ada apa? Kebaikan kita sebagai jaminan. Insyaallah ya, makanya andikan Bapak sekalian, setiap muslim kita punya prinsip bagaimana hidup tidak berbuat zalim. Andikan kita milih mana, lebih kita mendolimi orang atau didolimi. Andikan kita harus milih salah satu, mending nggak apa-apa kita terdolimi orang lain daripada kita mendolimi orang lain. Kenapa Bapak sekalian? Kalau kita zalim kepada orang lain, hakikatnya apa? Kita itu menyiapkan amal soleh kita untuk mereka. Tapi kalau kita didolimi orang lain, Masya Allah, ini orang baik sama kita Pak, orang baik sama kita. Kenapa? Ini akan bantu mikul dosa kita pada hari kiamat. Kita banyak sekali dosanya Pak, tapi ada orang dolim sama kita, Masya Allah, sabar, lapang dada, legowo, ya ombok ya, nopo lapangan golep dadane hamba nih Pak. Masya Allah, hari kiamat ya Allah, dulu orang ini bicarakan tentang saya, ya Allah orang ini dulu nyakiti saya, ambil tuh dosa-dosa kita ini. Kalau ternyata orang tadi yang dolim sama kita sudah nggak punya kebaikan, bagaimana nanti keburukan kita dibawa orang tersebut. Masya Allah ya, makanya itulah kenapa para nabi mereka ketika tertimpa musibah bergembira mereka. Sampai Rasul pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kanal anbiya yafrahuna bil bala'i kama tafrahuna bin ni'mah. Dulu para nabi mereka bergembira ketika mendapatkan musibah. Di antara musibah tadi disakiti orang, mereka bergembira. Pembahasan sebelumnya. Nah, kita akan berpindah Bapak sekalian hadis yang berikutnya, bahwa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itu diperlukan kesungguhan. Kita akan baca. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Nujaid Imran ibn al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhu, anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Kata Abu Nujaid Imran bin Husain al-Khuzai, beliau mengatakan ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedang hamil dari hasil zina. Wanita ini datang kepada Rasul. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya Rasul." Aku telah
tertimpa sesuatu yang menjadikan aku dihukum had. Maka tolong ya Rasul, tegakkan hukuman itu kepada saya. Masya Allah ini. Jadi orang ini ngaku habis berzina. Terus ngapain datang ke Nabi? Ngaku agar apa? Agar dihukum secara Islam. Karena dalam Islam Bapak sekalian bahwa seorang pezina jika mereka sudah berkeluarga atau pernah berkeluarga dengan akad yang sah, maka hukumnya apa? Dirajam. Dirajam itu dia ditimbun sampai sedada, kemudian dilempari bagi batu sampai mati. Itu. Tapi kalau masih bujang gadis, apa hukumannya? Hukumannya adalah dicambuk ya sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan, dibuang setahun, tidak boleh pulang kampung. Itu Pak dalam Islam. Itu bikin efek jerah. Ya, maka wanita ini subhanallah, jujurnya wanita ini datang kepada Nabi mengaku dirinya telah berzina. Ya. Maka apa Rasul langsung menghukum? Tidak. Fada'a nabiyullah waliyah. Maka Rasul manggil wali dari wanita tadi. Dan Rasul mengatakan ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita ini. Fa'idha wada'at fa'tini, jika nanti sudah melahirkan tolong datangkan ke saya lagi. Masya Allah. Perhatikan ya, karena wanita sakit hamil, Rasul mengatakan suruh pulang dulu, keluarganya diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tadi. Sudah, nanti kalau kelahiran datang ke sini lagi. Fafa'ala, maka keluarganya pun melakukan apa yang diperintahkan Nabi. Fa'amara biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha. Maka ketika wanita ini sudah melahirkan, sebenarnya kalau riwayat panjangnya itu wanita ini datang ke Rasul, kemudian bawa anaknya Rasul. Ini anak hasil zina saya. Ya Rasul, tolong cepat tegakkan hukum kepada saya. Ya. Maka Rasul mengatakan pulang dulu sekarang. Kenapa? Nanti kalau kamu dirajam, siapa yang nyusui anakmu? Suruh pulang. Nanti kalau sudah disapih, datang lagi ke sini. Saking jujurnya wanita itu pulang. Begitu anak itu sudah disapih, sudah bisa jalan kaki, dituntun bawa roti, mengatakannya Rasul, aku telah berzina dan ini anak hasil zina saya. Dia sudah bisa berjalan, dia sudah bisa makan mandiri. Ya Rasul, tolong tegakkan hukum kepada saya. Kenapa? Kan hukuman seperti itu akan menggugurkan dosa. Itu sebagai bentuk tobatnya. Tapi Rasul bertanya lagi pada keluarganya, apakah wanita ini punya penyakit gila? Tidak Rasul. Jangan-jangan orang gila ini. Berkali-kali loh. Pertama zina, hamil, datang ke Rasul. Kata Rasul nunggu lahir dulu. Begitu lahir, ya lapor lagi. Coba pulang dulu biar anaknya disusui sampai disapih. Akhirnya apa? Betul. Nah di sini hadis ini kemudian apa? Rasul memerintahkan para sahabat untuk apa? Wanita itu agar apa? Bajunya diikat biar tidak tersingkap auratnya. Tsumma amara biha farujimat. Kemudian diperintahkan dan kemudian dilempari wanita itu sama berapa triliun, mungkin menjadi orang terkaya ya. Ya coba perhatikan. Rasul mengatakan andaikan seorang manusia dia memiliki 1 lembah emas, niscaya apa? Dia menginginkan memiliki emas 1 lembah berikutnya, ingin mendapatkan 2 lembah emas. Iya apa tidak Pak? Iya. Itu manusia Pak. Dulu pas kita punya tabungan 1 juta, senangnya. Pengen punya 2 juta. 2 juta pengen 4 juta. Terus itu Pak. Udah betul di manusia. Makanya ada enggak orang sudah kaya kemudian santai lah, sudah kita nggak usah pernah usaha. Tidak. Justru kebanyakan manusia ketika mereka bertambah hartanya bertambah was-was. Apa was-wasnya? Jangan-jangan usaha ini nanti berhenti, mandek, buka usaha yang lain. 2 usaha jalan, dia buka yang lain terus Pak. Coba perhatikan. Dan itu rata-rata di mana-mana. Ya, kenapa? Itu sifat manusia. Nah, kapan manusia akan puas dengan harta? Rasul mengatakan walan yamla'afahu illa turab, dan tidak akan seorang merasakan puas kecuali apa? Ketika mulutnya ini sudah dipenuhi dengan tanah. Apa maksudnya? Masuk liang lahat, mati baru puas.
berhenti keinginan menginginkan dunia, Pak. Kenapa? Di saat itu bukan dunia, bukan harta yang mereka inginkan, tapi apa? Amal. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Maka sampailah apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, si mayat akan mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Coba, hanya satu harapan mereka, itu apa? Pengen beramal soleh. Yang dulu pengen punya emas satu rumah lagi, hilang keinginannya. Yang dulu pengen buka toko satu lagi, nggak kepingin lagi. Yang dia inginkan cuma zahum ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada alam barzah, alam kubur, sampai tibanya hari kiamat. Sudah, yang ada tinggal penyesalan. Tapi Bapak sekalian perhatikan, Rasul mengatakan, dan seorang tidak akan pernah puas kecuali kalau mulutnya ini sudah penuh dengan apa tadi? Tanah. Dan Rasul menutup hadisnya, wa yatubullahu man tab, dan Allah akan menerima taubatnya orang-orang yang mau bertobat. Loh, sekarang perhatikan Bapak sekalian, apa hubungannya antara ambisi orang manusia untuk mendapatkan harta, ya, dan tidak pernah puas dengan taubat? Memang orang berkeinginan mendapatkan dunia itu dosa? Bukan Pak sekalian. Para ulama mengatakan, kalau manusia itu fitrah, Pak, tabiat manusia cinta kepada dunia. Cuman kata para ulama bahwa kebanyakan manusia, orang-orang yang mereka memiliki harta yang banyak, perhatikan, atau orang yang tamak kepada dunia, la yataharrazu minal asya'il muharramah. Dia tidak akan menjaga dirinya, tidak berhati-hati dari usaha-usaha yang diharamkan. Umumnya, Pak, orang kalau hatinya tamak kepada dunia, ya, umumnya apa? Kebanyakannya apa? Ini kalau tamak, ya, mereka akan yang penting dapat duit, nggak tahu dipikir ini halal ini haram, ya Pak tidak? Iya Pak. Itu kalau hati sudah tamak. Makanya di situ Allah mengatakan kalau dia bertaubat kepada Allah dengan apa? Jangan sampai dia mencari harta dari jalan haram. Itu Pak. Masya Allah. Maka orang kalau tamak pada dunia, contoh Pak, nimbang, kalau nimbang untuk orang lain dikurangi, kalau nimbang untuk dirinya dilebihkan. Ya, dia punya toko, ada sales, udah janjian, Pak saya punya barang ini silahkan kirim, misalkan barang ini harganya 10.000, sampai di toko sudah sana taruh di gudang, berapa notanya? 8.500. Lah Pak tadi ke 10.000, ya monggo kalau mau di ini duitnya, kalau nggak mau ambil lagi. Curang apa curang Mas sekalian? Curang itu, dolim seperti itu. Ada apa tidak? Ada. Wong saya punya teman, beliau banyak ngirim barang gitu Pak, banyak sekali muslim, banyak muslim gitu. Subhanallah, kedoliman luar biasa itu, ya kan? Orang kalau tamak kepada dunia gitu Pak, nggak pikir halal haram, nggak pikir apakah orang yang ngirim barang rugi atau untung, nggak mikir pernah. Mungkin Bapak ini jual barang kepada kita untuk membayar anaknya ngaji, anaknya sekolah di pesantren, atau ngasih anak istri, atau mau berangkat umroh, nggak mikir Pak. Yang penting kita untung. Maka Rasul mengatakan, wa yatubullahu ala man tab, maka Allah akan menerima taubatnya orang-orang yang mau bertobat. Karena itu bukan keinginan kepada dunia yang harta yang tercela secara mutlak, tidak. Karena sifat dasar manusia cinta kepada dunia, cuman tamak yang berlebihan itu yang seringnya membawa orang kepada mengambil harta, tidak difikir mana halal mana haram. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, serta semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Amin rabbal alamin. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menerima segala amal soleh kita, Allah ampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya kelak. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.